Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu semangat untuk belajar walaupun daring dari rumah ya. Sebelum belajar, jangan lupa bersiap terlebih dahulu. Jangan lupa mandi, sarapan, pakai baju seragamnya, dan juga siapkan buku dan alat tulisnya. Dan jangan lupa juga untuk absen di grup ini dengan kirimkan foto, diberi nama lengkap, nomor absen, jam kehadiran, dan siap mengikuti pembelajaran hari ini, hari Sabtu 14 Mei 2022. Nah, silakan dimulai absennya seperti yang sudah ini ya. Ya anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Pembelajaran ke-1 ya. Kita buka halaman 100. Di situ ada bacaan tentang air untuk kebutuhan sehari-hari. Di situ nanti Bu Mega akan menjelaskan tentang bagaimana sifat air yang bersih yang kita perlukan untuk minum, untuk memasak, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, apa saja sih syarat air bersih? Seperti ini ya. Salah satunya dia tidak berwarna atau bening. Nah, dan akan kita bahas lebih lanjut setelah ini ya. Nah, ini dia di halaman 100 tema 8. Kita lihat di situ ada teks bacaan tentang air untuk kebutuhan sehari-hari. Nanti kalian baca terlebih dahulu dan kalian pahami apa isi dari bacaan ini. Jadi secara umum air untuk kebutuhan sehari-hari itu harus ada syaratnya. Kenapa? Karena kita membutuhkan air yang bersih untuk digunakan sehari-hari, seperti untuk minum, untuk memasak, untuk mencuci pakaian, mencuci piring, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Nah, tahukah kalian bahwa sebagian besar di bumi kita ini airnya adalah air laut? Nah, air laut itu biasanya siapa yang sudah pernah mandi di air laut atau pernah menelan air laut sedikit? Pasti rasanya asin. Nah, itu tidak bisa langsung untuk dikonsumsi ya. Dan untungnya ada 3% air di dunia ini yang merupakan air segar, yaitu air bersih. Apa saja syarat untuk melihat bahwa air itu bersih atau tidak? Yang pertama ada persyaratan secara fisik. Warnanya tidak keruh. Kemudian tidak berwarna apa-apa. Seperti yang biasa kita minum, kita lihat yang bersih itu warnanya bening atau tidak berwarna ya. Tidak berasa apapun. Kalau kita minum air putih biasa, itu tidak ada rasanya kan? Itu contoh syarat fisik air yang bersih dan juga tidak berbau apapun. Dan yang kedua, syarat kimiawi. Secara dilihat dari kimia, dia tidak mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, dan pH-nya itu normal, biasanya netral 7. Syarat mikrobiologi, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tifus, kolera, dan sebagainya. Untuk itu, kita harus bisa memastikan air yang akan kita gunakan, air yang kita konsumsi itu adalah air yang bersih. Nah, dari mana sih sumber air yang bersih itu? Air yang bersih bisa berasal dari sungai dan juga dari sumur. Namun, biasanya kalau air sungai itu perlu diolah terlebih dahulu. Biasanya kita memanfaatkan dari PDAM ya, atau air pump. Di sana dia diolah terlebih dahulu sehingga nantinya akan menciptakan air bersih. Ada juga yang berasal dari air sumur. Ya, pasti sudah pernah kan melihat air sumur di rumahnya masing-masing? Nah, biasanya air sumur itu pH-nya netral, yaitu 7, dan juga dia air yang bersih. Nah, dari penjelasan sedikit dari ibu ini, silakan dibaca dan dipahami baik-baik. Jika ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan ke ibu terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas halaman 102.
Nah, di sini ada bagan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dari bacaan teks yang kalian baca di halaman 100 dan 101, silakan tulislah dalam bentuk peta pikiran apa saja informasi penting yang ada di halaman 100 dan 101, lalu kalian tuangkan pada peta pikiran seperti halaman 102. Apa saja isi informasi teks yang penting tersebut? Semangat untuk hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik, dan jika sudah silakan dikirimkan ke WA Bu Mega secara japri ya tugasnya, dan yang belum absen juga silakan dilanjutkan untuk absen. Terima kasih, semangat untuk hari ini. Semoga lancar belajarnya dan dapat kalian pahami dengan baik materi hari ini. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.